10011050144 dari kelas 3D Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum video ini dilanjut, aku ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah kalian pernah mendengar ada satu penyakit menular yang bersifat zoonosis selain penyakit rabies yang dapat merugikan manusia sehingga menimbulkan kejadian luar biasa di masyarakat? Kira-kira penyakit apa ya? Ya, betul sekali. Penyakit tersebut adalah penyakit antraks. Dan pada video ini, aku akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit antraks. Untuk itu, langsung saja ke penjelasannya. Apa itu penyakit antraks? Antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, domba, dan kuda loh. Penyakit antraks bersifat zoonosis, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, tapi tidak dapat ditularkan antar sama manusia. Berdasarkan CDC tahun 2025, penyakit antraks ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jalur masuknya ke dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama melalui kulit atau disebut cutaneous anthrax, kemudian yang kedua melalui saluran pernafasan atau disebut inhalation anthrax, dan yang ketiga melalui saluran pencernaan atau disebut gastrointestinal anthrax. Dan ketiga jenis ini juga menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Rantai infeksi terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu infectious agent, yaitu Bacillus anthracis, kemudian reservoirnya yaitu manusia dan tanah yang terkontaminasi, kemudian portal of exit-nya yaitu melalui sekret dari bangkai hewan yang terkontaminasi, kemudian mode of transmission dibagi menjadi 2 pada manusia melalui kontak langsung dengan spora, mengkonsumsi makanan olahan daging dari hewan yang terkontaminasi, dan spora yang terhirup. Pada hewan, yaitu tertelan pada saat makan rumput yang terkontaminasi. Kemudian portal of entry-nya yaitu melalui kulit yang terluka, pencernaan, dan inhalasi, serta susceptible host-nya itu petani dan peternak, dokter hewan, dan pekerja pengolah daging pangan. Triad epidemiologi antraks didahului dengan agent yaitu Bacillus anthracis, kemudian hostnya yaitu manusia rentan, serta environment-nya yaitu lingkungan dengan tanah yang terkontaminasi spora. Penularan paling mungkin terjadi ketika host melakukan kontak langsung dengan hewan atau tanah di environment yang sudah tercemar oleh spora. Kemudian masa inkubasi antraks tergantung pada jenis antraksnya. Yang pertama yaitu antraks kulit dengan masa inkubasi 2-6 hari setelah infeksi, kemudian antraks pencernaan 3-7 hari, dan antraks pernafasan masa inkubasi 4-11 hari. Gejala penyakit antraks dibedakan berdasarkan jenis antraksnya, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan distribusi penyakit menurut orang, tempat, dan waktu, epidemiologi antraks ini bertujuan untuk menggambarkan kelompok mana saja yang paling berisiko, kemudian di mana saja kasus yang paling banyak terjadi, serta bagaimana tren penyakit antraks dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil penelitian dan data distribusi kasus di Iran tahun 2010 sampai 2015 dan data hasil penelitian di desa Tinatar tahun 2023 menunjukkan bahwa penyakit antraks ini umumnya menyerang usia dewasa produktif sekitar 15-65 tahun dengan kelompok risiko utama yaitu terjadi pada petani, peternak, ibu rumah tangga yang mengelola daging, serta pekerja yang sering kontak langsung dengan hewan atau produk hewan, terutama pada individu dengan perilaku kontak langsung tanpa menggunakan APD, kemudian kebersihan kurang baik, dan konsumsi daging yang tidak dimasak secara sempurna. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi penyakit berdasarkan tempat yang diambil dari data distribusi global Bacillus anthracis menunjukkan bahwa kasus penyakit antraks paling banyak terjadi di wilayah pedesaan dan daerah peternakan baik secara global seperti India dan Afrika Timur maupun di Indonesia seperti di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang berkaitan dengan lingkungan tanah yang dapat menyimpan spora Bacillus anthracis dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan berdasarkan distribusi waktu yang diambil dari Ditjen P2P Kemenkes RI tahun 2018 dan Surveillance Kemenkes tahun 2025 menunjukkan kasus antraks di Indonesia itu bersifat fluktuatif dengan puncak kasus pada tahun 2017 dan masih ditemukan kasus suspek hingga tahun 2025 yang menunjukkan bahwa penyakit ini belum sepenuhnya terkendali. Pola kemunculan berulang serta kemampuan spora antraks bertahan di lingkungan menyebabkan antraks ini berpotensi untuk menimbulkan kejadian luar biasa apabila surveillance dan pengendaliannya tidak dilakukan secara optimal. Berikut adalah pencegahan penyakit antraks mulai dari tahap primordial, tahap primer, tahap sekunder, hingga tersier. Sedangkan berikut ini adalah macam-macam pengendalian penyakit antraks.
Nah, gimana nih teman-teman? Sangat seru bukan penyakit antraks untuk dibahas? Sebagai kesimpulannya, aku ingin menitipkan 3 pesan utama dari penyakit antraks ini. Yang pertama, jangan pernah menyembelih atau makan daging hewan yang mati secara mendadak. Yang kedua, yaitu segera laporkan ke petugas kesehatan hewan apabila ditemukan hewan ternak yang sakit. Dan yang ketiga, segera periksakan diri apabila terkena gejala dari penyakit antraks. Untuk itu, mari kita cegah antraks melalui edukasi dan kesadaran bersama. Saya Fira Absarini, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dari segi penyampaian atau pengucapan. Terima kasih dan salam kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.